I'm on the floor, I love to dance, so give me. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, boleh ya kakak minta yang masih doa satu orang ya? Siapa mau? Siapa? Muajir? Silakan. Jangan belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah, jadi sebelumnya udah kenal nggak sama kakak? Udah. Kalau kakak mau kenalan sama kalian boleh? Boleh ya. Dimulai dari Muajir ya. Perkenalkan nama, kelas, sama pelajaran yang suka. Nanti kawan sampingnya ulang lagi. Oke? Coba. Nama saya Mazid, kelas 10 IS, pelajaran yang saya suka. Pelajaran olahraga. Oke, selanjutnya. Nama saya Muhammad Amin. Pelajaran kelas. Saya kelas IS. Pelajaran saya suka ekonomi. Ulang kawan di sampingnya. Nah, Kawan di sampingnya. Ulang nama dia, jadi sama mata pelajaran dia suka. nama dia Muhammad. Dia kelas 10 IS. Novel yang dia sukai beryoga. Oke, selanjutnya. Nama saya Muhammad Fadil, saya kelas BS, pelajaran yang saya sukai ekonomi. Nama dia Muhammad Fadil, kelas BS, pelajaran yang saya sukai ekonomi. Nama dia namanya Mazir, kelas BS, pelajaran yang saya sukai yoga. Mengenalkan saya Ali Maulana, saya berasal dari kelas 10 S, pelajaran yang saya sukai seni budaya. Ulang namanya di sini habis itu terakhir. Namanya Muhammad Fadil, dan berasal dari kelas 10 S, pelajaran yang saya sukai ekonomi. Muhammad Arif, kelas 10 S, pelajaran yang saya sukai ekonomi. Dan terakhir Muhajir, kelas dari 10 S, pelajaran yang saya sukai yoga atau olahraga. Oke. Berarti semuanya dari kelas 10 IS. Kira-kira nih udah saya kenal kan semua kan? Di sini ada nggak kira-kira yang nggak percaya sama kawannya? Saya mau cerita tapi kak saya nggak mau lah ada dia. Kayaknya dia nggak bisa jaga rahasia. Ada nggak kira-kira? Berarti ini percaya semua sama kawannya? Semua. Ini percaya semua. Nggak ada yang ngantuk kan? Ada. Jadi sebelumnya ada tahu nggak kenapa dipanggil tukang nikah? Dia tahu? Nggak. Nah, jadi kalian dipanggil tukang nikah ini karena kita mau buat bimbingan, yaitu namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini biasa dia terdiri sampai dengan 10 orang. Ada juga yang 5 orang, ada juga yang 7. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini kita ini saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada permasalahan, kita cari jalan keluarnya di sini juga di bimbingan kelompok ini. Oke? Jadi apa yang kita ceritakan di sini, apa yang kita omongin di sini, mau itu mungkin hal pribadi ataupun hal bebas, itu nanti jangan kalian cerita keluar. Ya, jangan cerita keluar, nanti jangan keluar dari sini. Kalian bilang sama kawan, nanti kawan ngapain kalian dipanggil? Kami kayak ini, itu nggak boleh. Ya, jangan cerita sama orang luar. Habis itu kalian di situ harus terbuka satu sama yang lain. Karena tadi udah saya percaya kan sama kawannya kan, jadi harus terbuka. Ada senang nggak lu kesini? Ada terpaksa, ada yang senang nggak? Senang kan? Dengan senang hati kan? Justru yang kita bahas di sini harus sesuai norma, jangan melenceng dari norma-norma yang kita pelajari. Oke? Nah, jadi langsung aja kita mulai dengan kelompok pada malam ini. Kalian maunya
kurang? Semua kurang motivasi belajarnya ya. Oke, nggak kayak satu. Muhajir kenapa motivasi belajarnya kurang? Di bidang apa motivasi belajarnya kurang? Bahasa Inggris. Adil? Matematika. Adil? Matematika juga. Adil? Sama matematika. Cuma Muhajir berarti ya yang nggak matematika. Berarti Muhajir bisa lah matematika ya. Bisa. Tapi kalau gurunya pas. Kalau gurunya pas. Oke. Jadi motivasi belajar. Nah, sebelumnya Pak tanya, belajar itu penting nggak? Penting. Tujuan belajar apa? Ya, Untuk ilmu. Coba ilmu aja. Tujuan belajar? dan kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Oke. Menurut Adil apa tuh? Untuk ilmu dunia dan akhirat. Oke. Menurut Adil? Untuk ilmu untuk depannya. Depannya. Adil gimana? Tahu apa yang kita perlu buat ke depannya. Ini belajar. Manfaat belajar itu banyak. Apa sedikit manfaat belajar tuh? Banyak. Banyak, lebih banyak manfaat mana? Manfaat belajar tentang pengetahuan alam atau IPS atau tentang agama? Agama. Waduh, Ya, yang penting ilmu dunia akhirat. Coba yang mana? Dua-dua. Dua-dua. Oke, kenapa dua-dua? Karena disuruh kita belajar untuk ilmu dunia dan akhirat. Kalau dunia biar tidak ditipu oleh orang, kalau di akhirat untuk amal. Oke, Ibu Jo, tepuk tangan untuk orangnya. Ini yang udah lagi di depan. Nah, jadi kan motivasi belajar yang kita bahas malam ini. Jadi dari kalian masing-masing ada nggak motivasi dalam diri kalian untuk belajar? Ada nggak motivasi suatu hal yang memang dengan itu kalian mau belajar? Mungkin contohnya kayak kalian mengidolakan seseorang, ataupun ada kata-kata memang yang dari penulis-penulis yang memang kalian pegang dan jadi motivasi di kalian. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nah, itu karena nggak ada, makanya nggak ada motivasi belajar. Coba ada sesuatu hal yang kalian memang jadiin pedoman, itu baru kalian ada motivasi belajar. Karena memang perlu motivasi belajar, kayak yang kita bahas tadi, perlu, penting. Kalau nggak ada motivasi, kayak mana? Contohnya nih ya, contoh dari motivasi belajarku, misalnya aku harus rajin belajar nih, aku harus semangat belajar, walaupun aku nggak bisa, kayak mana caranya aku harus bisa. Tanya sama orang yang bisa, contoh, Muhajir bisa, kelebihan dia bisa matematik, walaupun nggak banyak. Tanya sama Muhajir, belajar sama Muhajir, kayak gitu. Muhajir, yuk belajar kita baru, walaupun nggak ulangan, walaupun nggak ujian. Kayak gitu juga Muhajir nggak bisa dia bahasa Inggris, belajar sama kawan yang bisa. Kenapa kita belajar? Jadi kita ingat ada orang tua di rumah yang cari duit. Karena nggak semua orang tua itu kerjanya tuh enak, nggak semua orang tua orang kaya kan, nggak semua kan. Ada yang orang tuanya kerja di sawah gitu, bulan dari subuh sampai maghrib. Datang kita di sini main-main, nggak mungkin kan, main-main kan. Nah jadi itu bisa juga kalian jadi motivasi buat kalian. Ataupun mungkin ada juga dari kata-kata penulis-penulis hebat gitu. Apa misalnya kata-kata dia, saya jangan buang-buang waktu, gunain waktu sebaik mungkin buat belajar. Itu bisa juga jadi motivasi. Ataupun mungkin kita tengok orang-orang yang berprestasi, dia kok bisa, aku kok gak bisa. Dia kalau misalnya kita iri dalam hal berprestasi itu boleh, tapi kalau misalnya iri dalam hal lain itu nggak boleh. Karena kan kalau berprestasi itu hal yang bagus kan buat iri kan. Nah, jadi kakak minta tuh dari kalian mulai sekarang tuh sadar emang satu hal yang kalian pegang, dia jadi motivasi. Karena nggak ada orang yang bodoh, betul apa enggak? Yang ada orang apa? Orang malas. Itu orang kurang usaha. Itu orang yang emang nggak mau. Dia don't care, nggak peduli. Itu kan matematik, nggak bisa. Tapi I don't care. Kayak itu istilahnya. Kak sama juga ya kalian. Nggak bisa juga matematik. Tapi kalau usaha, kak mungkin di luar lagi pergi les, gitu. Usaha, wah itu sudah ajarin mah kawan, gitu. Ngajarin lah aku. Ngajarin. Ya nggak bisa kita. Nggak bisa aku udah ajarin. Coba lu ajarin cara gampangnya. Nah, ajarin.
bisa bahasa Inggris, kemanapun kita bisa pergi. Kemana yang kita mau, ke negara manapun kita bisa pergi itu kalau kita mau bahasa Inggris. Apalagi sekarang beasiswa tuh banyak yang emang dimintanya tuh harus bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab kita paling cuma bisa ke negara-negara Arab kan. Kalau bahasa Inggris tapi ke semua negara bisa, ke Arab pun bisa kalau bahasa Inggris. Mau belajar mau nggak bisa bahasa Inggris, nggak mau bisa bahasa Inggris, mau belajar Susah belajar. nggak katanya mau belajar nggak, mau bisa nggak, coba lu ya semangat lu jawabnya, mau bisa nggak, mau belajar nggak, itu dia cara belajar bahasa Inggris tuh. Di sini ada belajar bahasa Inggris nggak? Ada khususnya nggak bahasa Inggris itu? Minat lagi, ada minat lagi. Ada minat, ada disuruh hafal kayak kayak itu nggak? Nah, jadi ini bukan buat mengajar, jadi untuk semua, walaupun tadi yang lain keluarnya di matematika. Di matematika udah kita bahas tadi, contohnya misalnya kayak misalnya jadi makawan, ataupun kalau misalnya mau jadi apa, guru nggak pas, guru nggak pas. Ada juga sih memang yang guru yang nggak pas itu. Cuma kalau guru nggak pas itu gini, kita jangan benci sama guru itu. Satu yang cukup berat penting, jangan kita benci sama guru itu, jangan dendam. Misalnya masuk guru itu, wah guruku masuk suka sama guru itu, sampai kapan-kapan pun apa yang ibu itu ngajarin nggak akan betah loh kalian. Walaupun ibu itu kayak mana di depan, tetap kalian nggak akan paham, karena ada nggak berkah dari pertama dia masuk. Walaupun nggak suka, ya udah diam aja dalam hati. Jangan sampai keluar di mulut. Kok dalam hati itu Allah tuh masih memaafkan, tapi kalau misalnya ada keluar dari lisan kita, Allah tuh itu udah jadi kayak gibah kayak itu. Dia udah dosa buat kita. Kalau dalam hati kita nggak apa-apa. Itu bahasa matematik duduk di depan, saya duduk di depan. Kita kalau fokus ke papan tulis bisa tuh, matematik tuh nggak susah matematik tuh perasaan. Lebih susah matematik, fisika apa kimia? Fisika kimia. Tapi ada juga guru waktu di sekolah waktu jam pembelajaran suka membanding-banding darah tinggi itu. Mungkin memang ada tipikal guru itu membandingkan kan, bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Ada juga model guru, kalau kita bertanya jawabin, pas kawan yang lain bertanya nggak jawabin, ya kan, betul kan? Ya kalau kayak gitu memang ada, tapi kita jangan bawa masuk hati. Caranya kita jangan belajar sama guru itu, jangan kita tanya sama guru itu, belajarnya sama kawan yang besar tadi, ya kak bilang. Karena ada yang guru kayak gitu, kak pernah juga alamin. Kalau misalnya dia tanya, dia jawabin, itu nama-nama dia selalu yang disebut. Nah, kayak mana mau kita buat? Caranya ya kalian ambil hati guru tuh kayak mana? Apa yang beliau suka? Ambil hati guru, itu baru bisa. Emang sekarang rata-rata mau di SMP, mau di SMA, mau di kuliah, emang rata orang tuh caper biar dapat banyak nilai. Emang kayak gitu konsepnya. Caper boleh sama guru, tapi jangan berlebihan kayak gitu. Mau kita anggap guru tuh kawan boleh, tapi tahu batasan. Nah, guru tuh orang yang mengerti, tuh nggak? Kayak mana ngaji ya? Tahu nggak cara belajar bahasa Inggris? Belajar ngaji ya? Oke. Caranya kan tadi lo belajar tuh vocab tadi. Vocab tadi banyak kan? Ada vocab tumbuhan, ada vocab makanan, ada bahasa tentang perpustakaan, kelas. Itu dipraktek ya sama kawan. Ngomong bahasa Inggris sama kawan. Itu yang susah, karena di sini bukan lingkungan gitu. Ya, kak tahu memang ada bukan lingkungan, misalnya kayak khusus boarding kayak kak yang memang wajib bahasa Arab, bahasa Inggris. Cermin ada nggak di kamar? Enggak, Ada nggak? enggak berapa. Banyak kan? Oke, ini depan cermin, ngomong sama cermin. Itu konsepnya orang sukses bisa bahasa Inggris. Di depan cermin ngomong udah sendiri. Biar aja kawan ketawain kita. Usah penalti. Biar aja orang ketawain. Nanti yang sukses siapa? Kita kan? Bukan orang ini kan? Iya apa enggak? Enggak bilang. Ngomongnya sendiri cermin biar aja ketawain. Terus cari kawan yang bisa bahasa Inggris.
bahasa Inggrisnya, nanti buat sendiri. Cuma orangnya enggak ya, cuma tanda tangan ya. Seharusnya orangnya ajarin kalian, habis itu dikoreksi apa yang salah. Seharusnya kayak gitu. Jadi ada perubahan dari kalian, ada peningkatan. Karena kan malu kita kalau keluar, misalnya keluar nih, didengar mau orang bahasa Inggris kita. Wah, dia bilang bahasa Inggrisnya udah kecampur-campur karena nggak sesuai. Bahasa Arab kayak gitu juga. Tak tengok nggak, udah kecampur-campur dah bahasa Arab. Nggak tahu pun kayak mana tuh bahasa Arab. Iya kan? Kayak bahasa Arab dibuat-buat istilahnya. Betul apa nggak? Betul kan? Kayak mana? Ada yang mau kalian tanya? Gimana? Kalau otomatis gimana? Caranya biar bisa? Tadi? Duduk di depan. Duduk depan. Habis itu? Terus. Habis. Terus. Nah, habis itu apa lagi Mahir? Biar bisa mengerti kalian caranya. Kalau nggak pas sama gurunya, tanya sama kawan yang besar. Oke, lain? Udah tahu nggak lain? Lain bisa juga, kalian tuh buat buku kecil. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini, kalian catat di situ yang penting-penting. Jadi pas ujian pun kalian nggak usah lagi capek-capek bikin konsep, yaitu bikin ringkasan, karena udah ada di buku kecil kalian tuh, udah kalian tulis. Jangan buang-buang waktu. Kalau kakak tuh jangan buang-buang waktu, banyak waktu kan. Sebenarnya kalian capek, kak paham kalian capek, karena nggak ada waktu istirahat, kak paham juga kalian capek. Cuma kayak ini, waktu tidur tuh baca aja buku tuh sebentar. Walaupun nggak melekat, tuh nanti suatu saat dia ingat sendiri. Kalau kita baca ya sebentar, nggak usah hafal, baca ya sebentar. Karena kalau misalnya kalian paksain nanti pas ujian di situ belajar semua, tuh nggak akan ingat. Tuh nggak akan ingat, sedikit tuh nggak akan ingat. Kalau kalian paksa di situ, nggak kalian dari pagi dan sekolah, kursus lagi siang, malam lagi dunia. Cuma kayak kita nggak dunia kan? Ini malam ada waktu kan? Di sini waktu belajar 10 menit ya. 10 menit ya. Coba dari Muhajir, Kak mau tanya, ada nggak target Muhajir yang udah Muhajir buat di kertas? Apa-apa aja yang Muhajir mau capai? Nggak ada. Ariel? Saya bisa menghadirkan orang tua. Enggak, besok Kak ada nggak emang kertas khusus yang Ariel tulis target Ariel di situ mau apa aja? Saya nggak ada, tapi di pikiran saya ada. Oke. Kadir ada? Di mana? Di kertas atau sama kayak Ariel? Di Quran. Kiran, Ariel benar nggak? Ya. Oke, jadi tugas kalian, mau nggak usah sampai maaf lah orang yang kita buat. Tugas kalian tuh, kapan yang kalian sempat, apa yang kalian ada waktu, kalian ambil satu kertas, kalian tulis semua impian kalian itu. Misalnya impian mau kuliah ke luar negeri, impian mau beli laptop, pokoknya apapun itu kalian tulis. Karena kakak tuh pernah tengok di sebuah film, dia cewek ini tulis semua impian dia sampai penuh kertas. Habis itu impian dia terwujud satu-satu. Tapi kalau impian kalian yang terwujud satu-satu, kalian tentang yang udah terwujud, checklist. Jangan di kepala. Di kepala nggak bisa, ya nggak sanggup kita ingat. Sanggup Ariel ingat? Berapa yang sanggup Ariel ingat? Coba. Sungguh. Sanggup semua? Tak semua. Nggak semua. Berapa? Berapa? Besar banget. Ya udah berapa ingatnya? 1, 2, 3. Berapa? Coba lu, ini yang jadi kepala nih, coba nih. Kak mau tanya, anak kalau mengajar sama Arif nggak ada. Jadi kakak tanyanya mau kalian berdua. Berapa yang kalian ingat? 2, 3? Saya ingat ini target saya waktu di SMA ini sama ini bisa Lulus. dan Itu 1 baru. 1 berarti ingat. Berarti dari mana aku mesti ingat? Saya daripada dari sekali belajar orang tua untuk mencerita sama visi. Besok lagi? So Nggak ingat kan? Memang kita nggak bakal ingat. Makanya kakak bilang tulis. Mau hal sekecil apapun
contoh di sini di kan ada guru BK ada, cuma guru BK ya kayak gitu ada aja, misalnya nggak ada kasih DJM, nggak ada kasih yang kayak kakak masuk kelas kalian tuh nggak ada. Jadi kami mau kemana tuh kami nggak ada gambaran, mau kuliah di mana, ambil jurusan apa kita nggak ada gambaran, so kita nggak tahu skill kita di mana, gitu kan nggak bilang persiapin dari sekarang. Ada berapa kuliah? Saya pas kalau nggak lulus polisi saya mau kerja terus di Jawa di TV. Oke, Jo. Nadia? Saya ini waktu isi itu revisi. Sekarang nggak lewat, itu belum suka. Masuk masuk kuliah. Kalau masuk kuliah misalnya apa? Sekarang Belum tahu. Nanti tahu nggak dari sekarang terus. Bakat Fadil di mana? Lebih ke bidang apa? Jangan masuk kuliah yang kalian nggak ada skill di situ. Bisa gitu ya. Nggak bisa. Salah bisa betul. Adik, mana? Sebentar polisi. Belum tes polisi. Oke, ini dua ya mau tes polisi ya. Ini tadi apa lagi? Polisi juga. Berarti sama. Cuma beda bidangnya ya. Kamu tanya sama kalian ketiga yang ambil polisi. Kalau sekali nggak lewat tuh tes lagi nggak? Tes lagi. Kalau 2 kali nggak lewat tes lagi nggak? Kalau 3 kali nggak lewat tes lagi nggak? Sampai semuanya nggak bisa dites lagi. Kayak gitu. Nah, ada yang kayak itu jawabannya Fadil kayak mana? Ada kayak mana? Sama betul ya. Kakak tunggu ya kalian 3 yang di polisi ya. Bapak tahu depan ya. Ya, siapa doain? Kan cik tahu terus dari sekarang apa yang perlu, misalnya apa tinggi badan, ataupun nilai ujiannya, berenang mungkin. Besok ujian, itu kan ujiannya kan? Tes polisi itu ada ujiannya kan? Akademik. Nah, cari tahu sama orang yang udah tes apa-apa ditanya di situ. Pelajaran apa yang ditanya di situ, pelajari apa-apa yang ditanya di situ. Karena kalau misalnya kita di lain bidang semua kita lewat, di nilai ujian yang tadi kita ikut kita nggak lewat. Yang penting satu aja, jangan nyerah nggak lewat sekali, nggak mulai tes lagi. Nah, jangan kayak itu. Tes sampai emang dapat kayak kalian mau. Tapi harus dapat yang cara kayak mana aja. Jujur ya, jangan pernah pakai orang dalam. Itu saran dari kakak. Kalian mau sukses jangan pernah pakai orang dalam. Kok kalian mau lewat di kuliah, kalian lewat dengan cara kalian sendiri. Memang kalian ikut tes, jangan bayar orang. Tapi kalau ada orang dalam tapi nggak bilang sama waktu saya tes misalnya. Tapi ada orang dalam yang masukin saya untuk lulus tapi nggak bilang sama saya ini adalah. Kalau itu mungkin urusan belakang, yang penting jangan diri dari kalian sendiri. Memang usah kalian nggak mau berusaha. Kenapa kak bilang kayak itu? Karena kayak ini, karena memang takdir kalian polisi. Tapi datang kalian bayar orang. Karena memang kalian kalau ikut tes kan memang lewat, tapi kalian bayar orang. Kayak itu maksud apa? Jangan pakai orang. Dari sekarang tuh berenang perlu nggak katanya? Tidak ada dari aku. Dari pos, apa yang perlu? Untuk kan tes akademik, fisik, Lagi? mental, tes wawancara. Nah, cari tahu terus dari sekarang, habis itu pelajari. Yang kak minta tadi jangan lupa tulis di kertas. Habis itu kak mau dari kalian semua ada satu motivasi yang kalian pegang dari sekarang sampai nanti. Sampai kalian sukses ada satu yang kalian pegang. Bisa? Lupa kak tanya ya. Tapi nggak boleh ubah-ubah. Ya, motivasi saya proses sejak organisasi. Oke, itu pegang ya sampai terakhir ya. Nggak boleh tukar-tukar ya. Itu kata-kata siapa? Atau dalam waktu saya SMP. Kata penulis ya. Motivasi itu boleh kita buat sendiri, boleh juga ambil kata-kata yang dari penulis. Oke? Masih ngantuk lah. Main game kita boleh sebentar boleh. Boleh ya, sedikit ya sebentar ya. Boleh lah. Sebentar ya. Mau nggak? Sedikit ya sebentar ya.
Makan dua. Kedua. Jika Tapi kalau salah satu yang salah, enggak satu aja, misalnya orang ini bilang berdua apa, nanti kalian jawab gitu. Oke ya. Tes dulu ya. Tes dulu. Nah, coba. Nah, Siapa? Ayo. ya. Kayak tadi, Kami jika ada juga, kamu kami ini ada belajar, boleh coba. Bisa. Bisa, coba. Buat tes dulu. Jika kita belajar, maka Ya. Paling jika maka nah, jauh. jika kita belajar, maka kita harus berusaha untuk menyentuh Masuk. Itu kayak kurang cocok. Jadi itu, Sungguh-sungguh. boleh. Ataupun misalnya, tadi apa, jika kita belajar. belajar, maka kita akan sukses. Itu bisa juga. Kayak gitu, sama-sama kata kayak gitu. tapi harus ada utamakan. Iya, terus ada kata makan. Ini harus ada kata jika. Oke ya, serius ya. Ya, dulu nih. Kalau kalah kan hukuman nih dah. 1, 2, 3. Jika Jika kita ke sekolah, Maka belajarlah dengan baik. oke, nyambung nggak? ini lagi Dengan baik? Nyambung lah, boleh lah. Dah, coba gantian dari kalian. Jika apa aja boleh, terserah, nggak mesti tentang belajar apa aja boleh. Kan ini game. Jika punya sebuah Maka besar diri kamu. Oke, tangan lupa semua. Nah, jadi mungkin cukup sekian bimbingan kita pada malam hari ini. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau kalian tanyain, kalian bicarain, itu boleh ya datang ke ruang BK. Nanti kapan-kapan bisa kita lanjut lagi bimbingannya. Tapi sebelum tutup, kamu satu orang buat kesimpulan. Saya siapa kamu? Yalah, buat kesimpulan lah satu orang. Satu orang aja. Tadi ada Pak. Coba aja buat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, apa yang udah Fadil dapat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah belajarlah dengan baik merajin, Oke, bisa? tidak meminati hasil. Bisa apa lagi? Kan tadi pertama tadi udah banyak, terutama dari judulnya lu motivasi belajar. Pada saat kena pelajaran yang kita tidak bisa, jadi fokuslah ke pelajaran itu agar kita bisa. Ada lagi? dan kita belajarlah di lagi karena proses tidak mengkhianati hasil dan kita rakyat dari kamu karena rakyat itu kamu ketinggalan. Tinggi Pelajaran lagi. itu akan tidak antara minta. Muhajir mana nih? Ada kesimpulan. Harus saja nih, pokoknya ada tiga-tiganya di suara. Coba lu. Jika kita mau selesai dengan motivasi, Harus. Motivasi itu harus. Harus ada motivasi. Perlu. Karena motivasi itu yang semangatin kita. Kayak gitu. Yang buat kita semangat. Muhajir harus ada motivasi. Oke, Muhajir. Semangat. Biar semangat. bisa kita minta bantuan. Coba gimana? Cara mendapatkan motivasi. Saya mendapatkan motivasi. Kayak karena tadi boleh dengan motivasi kita jadiin orang tua kita. Orang tua kita motivasi kita. Kita ingat orang tua kita di rumah capek jadi duit. Kadang-kadang hujan-hujan jenguk anaknya, ya Allah, jauh-jauh hujan jenguk anaknya, bawa makanan apa yang anaknya mau bawa, apa yang anaknya mau dibeliin. Datang kita sini main-main, nggak belajar, kecewain orang tua. Enggak kan, nggak mungkin kan. Doa buat orang tua tuh jangan pernah lupa. Walaupun nggak sholat, dia juga berdoa, boleh nggak? Walaupun nggak sholat berdoa, boleh kan? Gimana Muhajir? Bisa kan? Kalau nggak pas Muhajir pulang, Muhajir tengok penulis-penulis kira-kira Muhajir mau idolain siapa?
boleh, nggak salah. Kenapa misalnya kalian udah lama kakak tuh, kakak tuh bisa ngaji, kakak tuh penghafal Quran, kakak tuh nggak buat masalah, kakak tuh pinter, sangat boleh. Oke, Muhajir, terserah motivasi. Apa yang menarik Ya. dari Nanti pas jumpa kakak tanya motivasi sama apa yang itu lagi? Sama target kalian di kertas. Tuh jangan hilang target tuh. Jangan hilang buat tulisin buku aja. Karena kan selama kita kerja dan tengok sama kawan, tidak dicoret-coret sama kawan. Memang tuh impian kita datang kawan coret-coret impian kita. Habisnya yang paling penting itu jangan dengar omongan orang. Karena kita bukan hidup sama omongan orang, kita hidup diri kita sendiri. Saya orang menganggap kita buruk, biar aja orang anggap kita buruk. Nanti kita nggak buruk, biar aja orang anggap kita buruk. Habis itu saya kayak siapa guru yang kak bilang tadi. Wah, semua gitu. Sama Pak Sriti, kakak aja. Kakak aja, itu betul. Kakak aja. Yang penting aja nggak mengganggu kalian. Jadi mengajar mengganggu kalian. Iya kan? Kalau ada vokal ini kan. Nanti kalau ada orang yang nggak percaya sama dirinya sendiri, Harus percaya. Cari cara buat percaya sama diri sendiri gimana? bawah diri sendiri coba. Jadi gini aja. Biar kita percaya sama diri sendiri, dia tahu nggak gimana caranya? Sebelum Pak jawab, dia tahu. Kalian bertiga. Gimana caranya buat percaya sama diri sendiri? Ayo. Ada yang tahu nih? Ada tahu? Nah, biar kita percaya sama diri kita sendiri, kita tuh jangan tengok ke atas. Bukan tengok ke atas sendiri. Maksudnya, contohnya kayak ini. Kita mau ikut lomba. Tapi kita berpikiran kayak ini. Aku gak mau lah ikut lomba. Kan walaupun aku ikut, otomatis pasti nggak menang karena udah ada dia ikut lomba selalu dia menang. Nah, tuh kalau kita berpikiran kayak itu, ikut aja dulu lomba, usaha aja dulu. Misalnya orang bilang mau ngajar apa ya ikut lomba kan nggak bisa, seorang ngajar kan nggak bagus. Misalnya mau ikut tilawah nih, seorang ngajar kan nggak mau saya ikut. Usah dengar omongan orang. Itulah tadi kak bilang kenapa jangan dengar omongan orang, karena orang itu menjatuhkan kita. Nggak semua orang buat kita sukses. Emang dasarnya kayak itu kawan. Emang suka kali jatuhin kawannya, nggak mau tengok kawannya sukses. Itu percaya diri aja mau jurusan suruh maju sama ibu ke depan wajib. Tolong papan tulis ya usah maju terus. Jangan pikir salah enggak, usah maju terus. Jangan kalian cowok diam aja nggak ada maju cewek. Jangan maju aja terus, sama lu nggak cewek itu. Anggap aja mau nggak cewek itu nggak ada, gampang kan? nih kalau misalnya saya kan mau kuliah mau di jurusan apa misalnya, tapi orang tua suruh di jurusan lain, tapi saya malah ikut yang orang tua suruh. Kayak kak bilang tadi, mungkin salah jurusan ya, kayak ada yang bilang. Tapi kak bilang tadi konsultasi sama guru BK. Mungkin nggak ada lagi kan tahun depan kan? Bisa konsultasi sama guru BK yang selanjutnya. Habis itu bisa juga muhajir kalau nggak kayak sama kak boleh, sama Amira boleh, ketemu sama yang lain boleh. Kalau kita minta dari sini boleh, kami mau bantu kalian. Kami itu nggak kalian tadi, tapi nggak tahu kalian anggap kami apa, kan kayak gitu istilahnya. Boleh. Kalau nggak boleh, asal jangan akak harus berdunia aja, itu nggak boleh. Cara salah satunya muhajir kalau akak bilang jangan tentang orang tua. Kalau misalnya orang tua bilang apa, jangan tentang orang tua. Karena kayak ini, kakak cerita pengalaman pribadi aja. Kakak dulu kayak gitu juga, kakak suruh ambil farmasi. Kok kakak bantah tuh suruh ambil farmasi, nggak ada kakak bantah. Tapi dengan sendirinya orang tua kakak bilang ini, ambil aja apa yang kamu suka. Karena orang tua tahu, nanti kalau orang tua paksa kita, nanti pasti kita kesel kan sama orang tua kan. Ini mama nih dulu nih, sama ayah nih suruh ambil ini. Adik udah bilang, abang udah bilang abang nggak bisa di sini. Ini tengok udah paksa sekarang nih, udah nggak bisa nih. Nah, pasti kayak gitu, pasti kita salahin orang tua. Tapi kalau memang orang tua tetap paksa di situ, karena apa yang dibilang sama orang tua pasti orang tua tahu itu yang terbaik. Satu-satunya cara apa? Tahu? Enggak. Sholat istikharah itu salah satunya cara. Sholat istikharah sampai tuntut
betul dapat jawaban. Kakak tuh kayak tuh soal istiqoroh sampai kakak dapat jawaban. Jawabannya banyak. Bisa jadi mungkin Allah kirim jawaban tuh dari mimpi. Ya, bisa juga mungkin jawaban sholat istiqoroh tuh dari kawan-kawan. Misalnya Muhajir tanya sama Adik, Adik gimana nih? Kenapa Adik gimana nih? Muhajir kuliah kemana? Jurusan apa? Nanti Adik bilang, oh Muhajir kuliah ke Medan aja jurusan ini. Nah, dah satu Cik datang Muhajir dari Imam Fadil. Fadil kayak mana nih? Muhajir ambil jurusan apa? Kuliah apa? Bingung. Datang Fadil kayak itu juga, bilang juga lagi di Medan kayak itu. Nanti datang Ariel kayak itu juga, bilang juga lagi di Medan. Berarti jawaban Muhajir tuh kuliahnya nanti di Medan kayak itu. Itu jawaban dari Allah kayak itu. Cuma jawaban tuh harus pandai-pandai kita pikir, iya itu jawaban atau bukan. Tapi kalau nggak sholat nggak dapat jawabannya. Nanti harus sholat itu harus. Sholat tuh harus kalau Muhajir mau dapat jawaban yang pasti. Sholat tuh harus. Sholat dia sholat istiqoroh tuh 2 rakaat aja boleh sebelum tidur. Setiap sholat tuh berdoa tapi apa yang mau kalian mau, jangan berdoa lain. Misalnya Muhajir berdoa, ya Allah nih sebaiknya hamba kuliah kemana, ke Bandar atau ke Medan gitu. Sebabnya terus di situ juga jurusannya mau apa sebabnya situ. Dah siap sholat tuh, udah berdoa. Itu tapi nggak boleh ngomong sama orang. Dia siap sholat tuh, siap kita berdoa tuh langsung tidur. Habis itu pas kita tidur tuh jangan pikir lain. Emang harus kita fokus pikir ke kuliah itu, ke kuliah 2 itu tadi. Jangan kita pikiran mana-mana tuh gak dapat jawaban. Sholat sampai 3 kali, karena kalau sekali sholat belum tentu dapat jawaban. Ada juga tapi orang yang sekali dia sholat Allah langsung kasih jawaban buat dia. Oke? Oke? Cara mengetahui kalau jawaban itu pasti dari Allah. Pasti dari Allah. Kayak Kak bilang tadi, ada beberapa orang yang jawab Itu pasti dari Allah. pasti. Kalau kita ada sholat pasti, kalau kita nggak sholat tuh nggak pasti. Habis itu kalau emang saya Muhajir pengen kali saya kayak kuliah jurusan olahraga, ini contoh. Tapi mama bilang jangan olahraga Muhajir, kedokteran aja misalnya. Sanggup mama Muhajir kedokteran, matematik kurang misalnya kayak itu, bahasa Inggris kurang. Kayak gini mama, kalau Muhajir paksa di situ nanti mama juga yang sayang, uang kuliah sayang, nanti daripada tengah jalan nggak sanggup. Ngomong baik-baik ya sama orang tua tuh. Oke? Oke Muhajir? Jangan mintanya biar nggak begitu sama orang. Cara mintanya nggak terlibat sama orang. Kayak akak bilang tadi, nggak usah dengar omongan orang. Bukan dia kan yang ngasih makan kita kan? Kan mama sama ayah kita kan? Ya gitu aja. Kalau misalnya kira-kira Ariel kayak ini, Ariel lewat tuh depan kamar ataupun dari kawan-kawan Ariel lagi duduk. Orang tuh lagi ngomongin Ariel, misalnya Ariel tahu tuh buat Ariel, nggak usah dengar, pikirnya terus jalan. Sabar. Jangan bawa masuk ke hati. Karena tuh yang terganggu siapa? Tapi mereka masuk ke hati, tapi nggak open. Masuk ke hati, nggak open. Ya, masuk ke yang mana sih? Kita sedih kalau kita ada dengar. Ya udah itu jangan open, jangan juga kepikiran. Jangan udah bilang nggak open Kalau tapi tapi kepikiran. waktu saya orang tuh ngomong saya di belakang, tapi saya termotivasi biar kedepannya lebih baik lagi. Ya, betul. Itu harus ikut adil. Kalau ada mengingatkan, kalau kepikiran, Islam tuh enak kali tuh. Kalau kepikiran, dia istighfar, Allah ambil itu sholat. Ada orang suka dia kenal lagi ya. Ada itu lagi Kak bilang tadi karena dia nggak mau kita sukses. Dia mau yang kita jatuhin kita terus ke bawah. Nanti kita yang sukses. Contoh kayak orang-orang yang usaha tuh, misalnya dia usaha apa, jualan obat tuh banyak tuh. Misalnya kakak ajak kali ayo lah gabung sama aku ikut bisnis nih. Nama dia kalau aku nggak mau lah gabung. Nanti aja kalau udah sukses bilang sama aku. Nanti pas udah sukses bilang, dia ngajak kita usaha ambil sukses sendiri. Padahal aku udah diajak kan. Cuma kawan ini nggak mau kan. Kayak gitu aja sekarang hidup ini simple, jangan dibawa beban. Itu aja, kalau sama Kak itu aja, ini bawa beban. Nah, Kak, saya impian kita tulis itu kan udah kita tulis semua. Itu yang tertulis itu nggak terkabulkan. Bukan nggak terkabulkan. Ada waktunya. Ada waktunya, betul. Saya bilang ada waktunya. Allah tuh tahu mana yang itu kita butuh. Oh, itu yang paling utama. Yang paling utama, Allah tuh tahu kita perlunya apa. Misalnya kayak ini, kita tulis itu kita pengen laptop, pengen kereta, contoh. Misalnya kita di situ
laptop daripada kereta, karena Allah tahu kita lebih butuh laptop itu daripada kereta gitu. Contohnya Allah tuh kasih, tapi enggak gitu kita langsung kasih, enggak. Makanya kalau Allah panggil kita tuh langsung sholat. Jadi kalau kita panggil Allah, kita minta tolong Allah, Allah langsung kabulin doa kita nih. Allah panggil kita, memang yang kita, kalau enggak sejam kemudian kita bersolat, mau Allah kabulin doa kita, mau enggak teriak, enggak kan? Itu waktu dia kayak dia mau butuh waktu kayak gitu. Jangan paksa orang tua. Misalnya kadang mau sesuatu apa aja paksa orang tua mau beli. Kalau orang tua belum kasih, berarti Allah tahu emang belum saatnya, dan orang tua tahu kadang belum butuh itu. Oke. Dah. Ada tak lagi? Tak lagi. Wajar tak lagi? Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, kalau misalnya kalian memang mau cerita sendiri, nanti jumpain aja ya Kak. Ini ya, mau nikah. Malam esok. Kalau sendiri, kalau seminggu kedua, mau cerita lagi? Boleh? Boleh, izin lagi sama Pak Sofi. Boleh. Jadi kalau pada kalian bisa, kepada yang kalian mau, kalian kabarin, oke? Udah, jadi tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Siapa mau tutup doa? Mau Haji, tutup doa Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada